Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi kepada kalian ya. Apakah saya lebih menyarankan menggunakan VPN ataupun proxy ya. Jadi ini karena ada yang bertanya kepada saya, apakah VPN yang saya jual ini bisa digunakan di banyak browser ya. Nah jadi saya jawab bahwa VPN saya itu tidak bisa digunakan di banyak browser ya. Tapi pasti ada alasannya teman-teman. Nah jadi untuk penjelasan lebih detailnya akan kita bahas, tapi sebelum itu seperti biasa teman-teman, bagi kalian yang mungkin yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya, kalian bisa berkunjung ke link private yang saya sediakan ini ya. Dan untuk link grup Telegram ini bisa kalian langsung klik ya, jadi nggak ada link iklan lagi ya, jadi kalian klik langsung bisa bergabung. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ya. Jadi ini ada beberapa video dan software serta aplikasi gratis yang bisa kalian download untuk meningkatkan jam tayang kalian ya. Kemudian bagi teman-teman yang mau memesan VPN dari saya ya untuk menghijaukan proxy dan lokasinya, kalian bisa menghubungi saya di Telegram. Di layar nanti saya tampilkan untuk link atau alamat Telegram saya ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke informasinya ya. Jadi kalau menurut saya apakah lebih baik menggunakan proxy di banyak browser ataukah hanya menggunakan VPN saja. Nah untuk menjawab itu teman-teman ya, kita coba masuk dulu ke halaman YouTube ya. Nah di sini saya sudah masuk ke channel YouTube saya teman-teman ya. Nah jadi nanti di sini kalian bisa lihat di bagian network ya, di bagian network kalian bisa lihat kita mungkin tidak terlalu banyak membahas ya, jadi saya hanya fokuskan untuk satu ini aja ya, satu komponen aja biar nggak terlalu banyak yang kita bahas ya. Nah jadi di sini teman-teman di bagian network nanti kalian bisa lihat untuk paket yang di request ya, paket yang di request oleh server ke browser kita. Nah jadi browser kita ini memiliki istilahnya paket yang bisa dikirim ke server. Nah dalam kasus ini adalah YouTube teman-teman. Nah jadi untuk IP yang digunakan ya, anggaplah IP ini adalah sebuah kendaraan yang digunakan di mana memuat konten isi yang akan dikirimkan ke server ya. Nah jadi untuk isi daripada paket ini itu memang harus dikirimkan dari alamat yang sama ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu dari mana paket itu berasal, kemudian apa isi paketnya, kemudian kemana paket itu akan dikirimkan ya. Jadi ini penting untuk kalian ketahui teman-teman. Jadi kalian bisa lihat untuk di bagian sini ya. Kalian bisa cek, kita coba cari. Nah jadi saya fokus ke bagian ini aja ya. Nah, sebenarnya masih ada isi konten yang lain ya, atau paket yang lain yang dikirimkan ya, seperti operating system, kemudian user agent dan lain-lain. Nah tapi saya fokusnya di bagian sini aja dulu, di versi dari browser yang kita gunakan teman-teman ya. Nah jadi ini anggaplah ini adalah paket yang akan dikirimkan dari browser kita ke server website ya. Nah jadi paket ini harus dikirimkan dari alamat yang sama teman-teman ya. Jadi untuk versi dari browser ini harus dikirimkan dari alamat yang sama, artinya harus dari IP yang sama, jadi tidak bisa dari dua IP yang berbeda. Jadi kalau kalian lihat di sini ya teman-teman ya, di bagian monitor network ini ya, jadi kalian bisa lihat di sini jadi dikirimkan paket ya dari program Chrome ini ya, melalui local addressnya 192.168.42.87 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian cek di CMD ya, jadi kalian bisa lihat di sini teman-teman bahwa paket ini dikirimkan melalui local address yang sama seperti yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi 192.168.42.87 ya. Jadi sama seperti ini. Kemudian untuk public IP-nya ya, kalau untuk public IP-nya
jadi ini adalah alamat IP publik ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat ini adalah alamat IP publik. Nah, jadi untuk paket yang dikirimkan dari komputer kita itu melalui local address yang tadi saya jelaskan ini ya teman-teman ya, dan melalui IP publik yang ada di sini. Nah, kemudian untuk isi paket yang dikirimkan dari program ini adalah sama dengan yang ada di browser tadi ya. Jadi sama seperti yang ada di sini teman-teman ya. Jadi intinya kita sudah punya tadi yang saya jelaskan ya, ada paketnya, kita sudah tahu isinya, kemudian dari mana alamat itu dikirim ya. Jadi alamat itu dikirim dari alamat ini ya teman-teman ya, dari local address ini dan IP publik yang ini. Nah, kemudian pertanyaannya, ini sudah jelas ya akan dikirim kemana, kita sudah tahu yang pastinya ke server daripada website ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah ketika misalnya kita menggunakan proxy di browser ya, kita menggunakan proxy di browser kita, apakah dari local address ini akan berubah ya, akan berubah dan dari IP publik ini juga akan berubah. Jadi ini sangat penting karena paket ini harus dikirimkan melalui alamat yang sama. Jadi tidak boleh dikirimkan dengan alamat yang berbeda ya. Jadi kalau seandainya saya contohkan teman-teman ya, jadi saya akan menggunakan sebuah browser yang akan saya pasangkan proxy. Jadi kita akan lihat nanti apakah data di sini ya, artinya local address dan public IP ini akan berubah ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, jadi kalian bisa lihat ya. Jadi tadi saya sudah pasangkan untuk proxy-nya. Jadi kalau kita cek teman-teman ya, di sini kita bisa cek untuk IP yang saya gunakan ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat IP yang saya gunakan adalah dari Amerika. Dan kemudian untuk paket tadi ya masih sama, kalian bisa lihat di sini. Kemudian kita cek ya IP real saya ya teman-teman ya. Jadi kita cek IP real yang digunakan di browser yang ini adalah browser yang tidak saya pasangkan proxy ya. Jadi kalian bisa lihat, jadi ini adalah IP ya. Jadi kalian tadi saya sudah tunjukkan. Nah, ini adalah IP publik saya ya. Jadi ini masih sama. Jadi ini adalah IP publik yang digunakan oleh sistem saya ya. Nah, kemudian tadi saya sudah terangkan juga bahwa ini yang digunakan local address-nya tadi ya. Nah, kemudian untuk alamat daripada sistem ini apakah berubah setelah kita menggunakan IP dari dari Amerika tadi ya teman-teman ya. Jadi nah ini dia. Nah, apakah ini alamat IP-nya itu akan berubah ya? Kita bisa cek teman-teman. Nah, ternyata IP ini adalah berbeda dengan IP yang ada di sini teman-teman ya. Jadi ini dua IP yang berbeda. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa paket yang dikirimkan itu sama, tetapi dikirimkan dari dua alamat yang berbeda. Jadi hal ini yang perlu kalian ketahui teman-teman ya. Jadi banyak sekali kebocoran-kebocoran yang mungkin menyebabkan pekerjaan kalian itu tidak maksimal atau tidak berhasil 100% ya. Jadi bagi teman-teman, bagi orang-orang yang sering menanyakan kepada saya atau yang tidak mau untuk menggunakan VPN dari saya dengan alasan
bahwa tidak bisa digunakan di banyak browser. Nah, ini adalah salah satu alasannya kenapa saya tidak menyarankan kalian menggunakan banyak browser ya teman-teman ya. Nah, jadi salah satunya ini hanya salah satunya saja. Masih ada komponen-komponen lain yang bisa menyebabkan atau yang apa ya bahasanya ya, masih ada komponen lain yang bisa menyebabkan kebocoran, gitulah kira-kira ya, yang akhirnya membuat GB kalian itu tidak maksimal. Nah, sebenarnya untuk lebih detail kalian bisa menggunakan software lain ya untuk ini, tapi setidaknya ini ada sedikit gambaran teman-teman ya, bahwa di sistem kita itu terjadi komunikasi ya, terjadi komunikasi antara program yang terinstal di komputer kita dengan server mereka ya. Nah, contohnya seperti ini, saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa ini adalah local address ya, yang digunakan sistem kita, yang digunakan program yang ada di komputer kita untuk mengirim paket ke server mereka. Nah, sedangkan kalian mengirimkan isi paket yang sama ya, tadi salah satunya adalah versi dari browser itu menggunakan IP yang berbeda padahal kontennya sama. Jadi ini yang bisa menyebabkan salah satu kebocoran. Jadi ini ya harus kalian benahi dulu ya. Nah, tapi teman-teman, bagaimana jika kita menggunakan VPN ya? Jadi sebenarnya VPN ini tidak hanya bisa melewati ini saja ya. Fungsinya sebenarnya tidak hanya VPN dari saya, VPN secara umum. Ya fungsinya adalah untuk mengalihkan semua trafik yang ada di komputer kita teman-teman, agar ya tidak seperti ini. Nah, saya akan contohkan jika kita menggunakan VPN. Nah, jadi saya perlu terangkan juga sekali lagi teman-teman ya, bahwa VPN ini adalah teknologi yang digunakan untuk website versi 3 ya, atau web 3 teman-teman ya. Jadi memang teknologinya jauh lebih bagus ketimbang VPN biasa ya, yang sifatnya terpusat atau tersentral di server tertentu. Jadi untuk VPN ini itu teknologinya itu lebih baru, intinya yang tidak terpusat dan tidak tersentral, artinya tidak dikuasai, tidak dikontrol oleh suatu perusahaan teman-teman. Oke, jadi nah bagaimana jika menggunakan VPN ya? Jadi saya akan mengaktifkan VPN saya dulu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Sebentar. Oke teman-teman, saya sudah mengaktifkan VPN saya, dan kalian bisa lihat di bagian sini teman-teman, local address-nya sudah berubah ya. Jadi local address-nya ini sudah berubah, dan pastinya IP publiknya juga sudah berubah. Jadi paket atau konten yang dikirim itu dari local address ataupun IP private dan IP publik yang sama teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek nanti sebentar. Nah, kita coba cek di Word ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah IP publik. Nah, apakah sama dengan IP yang ada di yang sistem kita gunakan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa lihat teman-teman bahwa ini IP publik ini sudah sama dengan yang ada di browser teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah sama dengan yang ada di browser. Kalian bisa lihat 102.12.13.118 ya. Kemudian kalau kita cek local address-nya juga akan hasilnya sama ya teman-teman ya. Jadi untuk lokal addressnya 10.182.5.2 ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini sama teman-teman ya. Jadi lokal addressnya sama. Jadi itu sebabnya mengapa saya lebih menyarankan kalian untuk menggunakan VPN. Jadi selain itu teman-teman ya, VPN yang saya tawarkan ini ya. Kalau VPN biasa, nah kalian bisa lihat bahwa IP ini ya, IP yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini nah ini tidak terdeteksi oleh VPN API ya. Jadi tidak sama seperti VPN biasa teman-teman ya. Jadi fungsinya banyak sekali menggunakan VPN ini. Makanya mungkin saya tidak menyarankan untuk menggunakan proxy di banyak browser. Nah, penggunaan untuk proxy di banyak browser itu memang ada khususnya tertentu, ada case tertentu gitu teman-teman. Jadi tidak bisa kalian gunakan untuk ya kegiatan kalian seperti untuk GB dollar ini ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Hal itu dibuat gitu ya teman-teman ya.
Nah, jadi dengan penjelasan saya, semoga kalian tidak perlu merasa bingung lagi ya. Apakah bagaimana apa ya istilahnya ya? Apakah harus memilih proxy ataupun menggunakan VPN ya, teman-teman ya. Jadi saya sudah terangkan bahwa kalian harus tahu dulu dari mana paket itu dibawa, kemudian isi paketnya apa aja, kemudian di mana paket itu akan dikirimkan. Nah, makanya dengan penggunaan VPN ini, jadi kita bisa menggunakan paket itu dengan apa ya, bahasa istilahnya tidak ada kebocoran, teman-teman ya. Oke, mungkin saya rasa sampai di sini penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. Jadi bagi kalian teman-teman mungkin yang masih apa ya, masih ragu untuk menggunakan VPN, nggak keren karena nggak bisa digunakan di banyak browser. Nah, jadi makanya kalian gunakan mau 1000 browser pun ya, kalau masih ada kebocoran seperti ini ya percuma saja ya, itu sudah pasti percuma, nggak akan ada hasilnya ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya, tapi mungkin tidak di kesempatan video kali ini. Jadi nanti kita akan bahas materi-materi yang lain, teman-teman ya. Saya harapkan dari video atau materi kali ini itu berguna bagi kalian. Nanti kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Bagi kalian yang ingin mengorder VPN, nanti ini saya tampilkan, teman-teman ya, untuk VPN yang saya tawarkan harganya, kemudian kalian bisa hubungi ke Telegram saya. Oke, sampai di sini, nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.